Assalamualaikum teman-teman. Saya akan membahas tentang faktor ketimpangan sosial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Irma Lestari dan di sini saya akan dibantu oleh rekan saya yang bernama Putu Esra Eka Putra dan Ferry Finanta. Saya akan membahas tentang faktor penyebab ketimpangan sosial. Sebelum itu, kita akan mengetahui itu apa sih penyebab ketimpangan sosial dan bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Nah, ketimpangan sosial adalah ketimpangan yang terjadi di masyarakat karena adanya ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena adanya faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Setelah itu, apa sih bentuk-bentuk ketimpangan sosial? Bentuk-bentuk ketimpangan sosial yang pertama itu ketimpangan desa dan kota, ketimpangan pembentukan jati diri manusia, dan ketimpangan pada sektor ekonomi. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Faktor penyebab ketimpangan sosial terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, faktor struktural dan faktor kultural. Faktor struktural adalah tata kelola pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya untuk mengawasi masyarakat yang bersifat formal, legal, maupun kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaannya. Fungsi struktural adalah sebagai aliran listrik pembawa aset kepada masyarakat dalam pengelolaan jati diri pembangunan dan bangsa. Dari faktor struktural, yaitu ketimpangan desa dan kota. Pada kota, kita bisa melihat infrastruktur jalan yang sangat baik dan dapat kita temui bangunan-bangunan yang mewah dan berbanding terbalik pada desa, khususnya daerah Mamuju, Kecamatan Tomo, jalan raya yang digunakan masyarakat masih sangatlah buruk dan banyaknya lubang-lubang yang terjadi di jalan tersebut karena kurangnya perhatian dari pemerintah tersebut. Hai teman-teman, apakah kalian sudah tahu apa saja faktor struktural? Faktor struktural terdiri atas 3. Yang pertama, struktur pekerjaan. Kedua, perbedaan fertilitas. Dan ketiga, ekonomi ganda. Dan yang pertama, struktur pekerjaan. Dalam struktur pekerjaan terdapat kedudukan tinggi dan yang lebih rendah. Jika orang lebih banyak memiliki kedudukan tinggi, maka orang dapat terpacu untuk menaikkan sosial ekonominya. Nah, dan yang kedua, perbedaan fertilitas. Jumlah kelahiran berkaitan dengan jenis jumlah pekerjaan yang mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dan yang ketiga, ekonomi ganda. Sebuah negara dapat menerapkan atau menggunakan sistem ekonomi ganda dan atau sering disebut juga gabungan tradisional atau modern. Nah, yang kedua, faktor kultural. Faktor kultural atau budaya dapat kita ibaratkan sebagai energi listrik atau energi penggerak kehidupan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan sifat atau karakter masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Apakah ia malas atau rajin, pelit atau mudah menyerah, dan seterusnya. Sebagai contoh, kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan atau dipengaruhi oleh budaya. Misalnya, masyarakat yang tidak memiliki orientasi ke depan dan sudah merasa cukup dengan apa yang dimilikinya saat ini, menganggap bahwa budaya menabung dan hemat sudah tidak diperlukan lagi. Hal ini disebabkan karena mereka sudah merasa tercukupi dengan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka. Nah, pertanyaannya, jika sumber daya alam tersebut habis, apakah yang akan terjadi? Tentu jawabannya kemiskinanlah yang akan mereka dapatkan. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih.